Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini ada satu cendekiawan bahkan dosen yang membungkam bahkan mempermalukan orang di sekitarnya atau yang seagama dengan dia. Bahkan ini menjadi ide yang bagus untuk mencerdaskan para oknum ustadz dan masyarakat yang masih memegang ketakutan atau Kristenfobia, yang selalu kepengen menutup ibadah orang Kristen atau pelaksanaan kerohanian Kristen baik di rumah atau di berbagai tempat yang mungkin terjadi selama ini. Ini bagus sekali. Dan mestinya oknum-oknum yang masih sombong dan merasa dirinya dan agamanya yang paling benar lalu melarang orang lain beribadah, beragama, dan membubarkan ibadah, itu harus berkaca dengan baik. Oke? Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya tidak gagal paham. Ini dia videonya. Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang tuh, ya, di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah, ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa cerita?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Nah, terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. Bergerak gimana, saya bilang? Ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus. "Kenapa?" saya bilang. "Ih, abang nih, kan dia mau bikin gereja, Bang, nggak boleh." "Nah, kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan. "Ih, abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang. Kita di sana minoritas. Susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit. Bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya." Orang bikin acara doa ya di rumahnya, ya kumpulkan beberapa teman gitu, terus dibubarkan, suruh bubar. Orang kumpul-kumpul peribadatan kecil di rumahnya, dibubarkan. Yang dibubarkan ini kebanyakan orang Kristen, yang bubarin, maaf saja, faktanya begini, orang Islam. Kenapa sih? Ya orang Islam juga bikin pengajian di rumahnya boleh. Ya beribadah tentu saja di rumah boleh. Orang Kristen ibadah hanya boleh di gereja. Kenapa sih kok ada orang yang menganggap bahwa mengganggu ibadah orang lain, membubarkan ibadah orang lain itu sebagai ibadah, sebagai perbuatan baik yang harus dia lakukan, sebagai ibadah yang harus dia lakukan? Nggak gitu dong, ya. Jadi kenapa ini terjadi? Ya orang-orang tuh diyakinkan bahwa kalau orang Kristen tuh bikin ibadah di perumahan gitu, dia akan melakukan kristenisasi. Kalau dia boleh dikasih izin bikin gereja di tengah pemukiman tuh, nanti orang sekitar itu akan Kristen juga gitu. Ini salah satu pangkalnya, kepercayaan seperti ini, ya. Makanya ya ini kan nggak selesai persoalannya. SKB 3 Menteri itu ya, yang melarang penyebaran agama terhadap orang yang sudah beragama dan seterusnya. Rumah ibadah harus begini itu pangkalnya dulu dari situ. Yaitu ya ada sekelompok orang yang gerah kalau melihat gereja tambah banyak, penyebaran agama Kristen mungkin dianggap pesat ya. Nah, faktanya kan komposisi penduduk kita tuh ya gini-gini aja. Muslim 85%, ya Kristen, Katolik, Protestan sekian persen. Dulu dinyatakan dakwah Kristen terhadap orang-orang Islam yang artinya dipindahkan orang Islam tuh ke agama Kristen sangat pesat. Dalam satu saat nanti umat Islam itu akan dalam jumlah besar pindah menjadi agama Kristen. Itu kan nggak terbukti. Ya. Jadi ya prinsipnya sebetulnya sederhana. Ini negara memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk berdakwah.
orang Islam berdakwah, ya orang Kristen ya boleh dong berdakwah. Masa Islam doang yang boleh berdakwah, kan gitu. Itu sama-sama haknya dilindungi. Ya tentu saja dakwahnya dengan cara yang baik, kan. Umat Islam juga berdakwah dengan cara yang baik, tidak ada pemaksaan. Ya, orang Kristen juga berdakwah dengan cara yang baik, dia memberitahu tentang ajarannya. Dan biasanya orang Kristen itu berdakwah dalam bentuk pelayanan. Jadi tidak usah diganggu lah, jangan diganggu, jangan dihalangi. Ya syukur-syukur kalau bisa dibantu, ya kalau nggak bisa bantu ya jangan ganggu, gitu aja poinnya. Ya, dia tuh nggak bikin maksiat, ya, jangan ganggu. Kita tentu saja nggak suka kalau ibadah kita diganggu. Kenapa? Kok kita, ya ada sebagian orang yang merasa kok mengganggu ibadah orang itu sebagai suatu hal yang heroik, gitu. Jangan begitulah, ya. Saya 10 tahun tinggal di Jepang, ya. Hampir genap 10 tahun lah, kurang beberapa bulan. Separuh dari masa tinggal saya itu saya tinggal di kota Sendai, di bagian utara, kira-kira 2 jam dari Tokyo. Separuhnya lagi itu di Kumamoto, di selatan agak ke barat gitu. Kalau orang Jepang lebih cenderungnya nyebut barat, Nishi Nippon gitu. Nah, waktu di Sendai itu, saya ke Sendai tahun 97, pindah dari Sendai tahun 2000, tapi kemudian nanti kembali lagi. Waktu di Sendai itu kami tidak punya masjid, jadi ibadah itu di Islamic and Cultural Center namanya. Itu cuman sebetulnya apartemen kecil, 2 kamar apartemen kami gabung jadi satu. Itu dipakai untuk tempat sholat Jumat. Nah, presiden Islamic Center itu orang Jepang, namanya Noboru Sato. Nah, masuk Islam, namanya lengkapnya Muhammad Noboru Sato. Sebelum saya ke Sendai itu sudah dapat cerita bahwa keinginan untuk mendirikan masjid di Sendai itu sudah ada sejak tahun 85. Nggak jadi-jadi masjidnya. Kenapa? Mahal, kita ngumpulkan duit nyeleng dikit-dikit, nyeleng hari Jumat masukin tong. Dengan biaya operasional Islamic Center aja udah mepet-mepet duitnya gitu. Ya sedikit demi sedikit tertabung lah waktu itu. Nah, tahun 2000 itu saya mendampingi Satosan. Jadi Satosan jadi presiden, saya sekretaris jenderal, ya, Islamic and Cultural Center tadi. Dan waktu itu sudah mulai cukup banyak duit yang terkumpul. Jadi saya ingat betul satu meeting, kami rapat bersama mendiskusikan proses pembangunan masjid ini, ya. Paling enggak waktu itu kami targetkan beli tanah aja dulu deh. Beli tanah itu sekitar 100 juta yen waktu itu target harganya, cari tanah. Pas menjelang mau beli tanah itu saya pindah ke kota lain di Kumamoto. Jadi saya setahun jadi sekretaris jenderal Islamic Center di kota Sendai itu, mendampingi presidennya tadi, Satosan tadi, ya. Nah kemudian di Kumamoto bagaimana? Di Kumamoto itu kami sholat Jumat ya dengan agak ngemis-ngemis sama pemilik kampus, dikasih satu ruangan kecil boleh dipakai untuk sholat Jumat. Kok nggak dirikan masjid? Waktu itu sempat saya ajak teman untuk yuk meniru Sendai, kita buka kotak untuk mulailah ngumpulkan dana pendirian masjid. Tapi kebanyakan teman saya waktu itu nggak setuju, orang Arab, orang Tunisia, orang Mesir. Hasan dia bilang, siapa yang akan tanggung jawab? Kalau kita pulang semua ini, yakin nggak kamu amanah untuk mendirikan masjid ini akan terus berlanjut ke tangan orang lain? Gimana kalau mahasiswanya sedikit terus nggak ada yang ngurusin lagi? Akhirnya nggak jadi waktu itu. Artinya waktu itu di Kumamoto itu berniat untuk bikin masjid aja nggak berani. Kenapa? Ya itu tadi, mahal. Apakah orang Jepang menghalangi? Tidak. Orang Jepang itu nggak menghalangi. Kalau di sana prinsipnya kalau kita bikinin bangunan itu ya sama seperti kita ngurus IMB, ya. Oh, ini pembangunan, karena orang Jepang kan juga punya rumah ibadah. Mereka walaupun melihatnya itu dari sisi kultural, ya. Oh ini pembangunan institusi kultural gitu. Ya nggak akan dihalangi. Ya, selama syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk satu bangunan dipenuhi. Dan itu diperlakukan sama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, atau Buddha, atau Shinto, perlakuannya sama, nggak dihalangi.
Jadi yang jadi hambatan tuh cuman dari internal umat Islam sendiri, yang ngumpulin duitnya susah. Kalau sekarang situasinya sudah berbeda. Saya lihat di Kumamoto tahun 2013 sudah berdiri masjid. Teman saya salah satu pelopornya Pak Marlo itu kan. Nah, di Sendai itu tahun terakhir saya di Sendai itu sudah mulai bersihkan lahan, dan setelah itu segera berdiri. Jadi kalau nggak salah tahun 2008 itu di Sendai sudah berdiri masjid. Dan setelah itu banyak sekali masjid di Jepang itu, ya. Di mana-mana itu masjid banyak berdiri, tidak dihalangi. Nah, ceritanya tahun 2005 saya pulang ke kampus di kampung saya dosen waktu itu. Kemudian ada ibu-ibu admin itu yang cerita, "Bang, untunglah kita cepat," katanya. "Apa ceritanya?" "Itu orang kemarin mau bikin gereja di kampus." Nah, terus ya kita cepatlah bergerak, Bang. "Bergerak gimana?" saya bilang. "Ya kita cegah supaya jangan berdiri itu gereja di kampus." "Kenapa?" saya bilang. "Abang nih, kan dia mau bikin gereja, Bang, nggak boleh." "Nah, kenapa nggak boleh?" Dia kesel lagi kan, "Abang nih." Saya bilang, "Bu, saya ini barusan pulang dari Jepang. Kita di sana minoritas. Ya, susah banget mau bikin rumah ibadah itu, bukan karena dihalangi, tapi karena kita nggak punya duit. Bisa nggak Ibu bayangin gimana perasaan kita kalau sebagai minoritas kita itu dihambat untuk bangun rumah ibadah, nggak boleh bangun rumah ibadah." Jadi sedih lah banget ya. Ya itu, Bu, bilang. Sekarang saya tanya, apa ruginya kita kalau ada gereja? Ibu sering ke pasar lewat gereja kan? Dia bilang, "Ya, Bang." "Lewat gereja rugi tidak kita?" "Ya enggak ada ruginya. Ya, ada orang ibadah di situ, apa ruginya kita?" Enggak ada. Kita tidak dirugikan oleh pembangunan gereja atau rumah ibadah apapun. Maka jangan kita halangi. Ya biarlah itu mereka urus IMB-nya sesuai dengan ketentuan pemerintah, sudah. Kita nggak usah halangi. Bayangkan tadi kalau kita yang dihalangi mau mendirikan rumah ibadah, itu sedih banget dan kesel banget kan. Masa aku mau ibadah aja nggak bisa, mau punya rumah ibadah aja nggak bisa, kan nggak boleh. Nah, pengalaman saya sebagai minoritas itu memberi saya ketajaman empati kepada minoritas yang lain, dan saya harapkan ya orang-orang Indonesia juga berempati lebih dalam kepada kaum minoritas yang lain. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa respon teman-teman ketika mendengarkan dan menyimak penjelasan daripada sang dosen ini? Luar biasa teman-teman. Masih ada orang yang menurut saya sadar akan keberagaman, sadar akan toleransi, sadar akan pentingnya berempati kepada orang-orang yang berlainan iman, agama dengan kita. Yaitulah tujuannya kita beragama atau bertuhan, ya. Entah pun apa agamamu, apa kepercayaanmu, tapi tujuan kita bertuhan bukan untuk meniadakan keyakinan orang lain, bahkan melarang orang lain untuk dekat dengan Tuhannya. Kalau ada oknum atau orang yang katanya bertuhan, lalu di saat yang sama dia bertindak melarang orang lain dekat dengan Tuhannya, rasa-rasanya itu perlu dikaji ulang apakah benar dia bertuhan, teman-teman. Oke? Ini menjadi cambukan dan juga menjadi koreksi penting bagi oknum-oknum yang masih memiliki cara berpikir yang radikal atau yang sempit mengenai agama orang lain. Apa yang disampaikan itu pembelajaran yang bagus, teman-teman. Dia seorang dosen, lalu dia lama di tempat yang dia katakan minoritas, dan mayoritasnya Kristen di satu negara yang disebutkan tadi. Tapi di sana tidak pernah dilarang orang beribadah, tidak pernah dilarang orang bangun masjid, tidak pernah dilarang orang berdoa di rumahnya. Mereka tidak pernah melarang, tapi kok sedikit masjid di sana? Ya karena sulit untuk membangun, karena uang tidak ada. Jadi bukan karena dilarang, tapi karena uang yang tidak ada untuk membangun masjid di sana. Itu tempat minoritasnya Islam, tapi diberi ruang untuk membangun rumah ibadat orang Islam di sana. Artinya gini, pengalaman-pengalaman berharga begini mesti dipupuk kepada orang-orang yang masih pikirannya sempit, yang hanya memikirkan keagamaannya sendiri lalu melarang orang lain, seperti yang barusan terjadi ini, teman-teman. Sudah berulang-ulang kali, ya. Ini contoh cara berpikir yang bagus, seperti miriplah ini pengalamannya dengan ini Sarul Cendekiawan
cendekiawan muslim itu ya, yang berkata, saya pernah diterima di tempat orang Katolik dan dari sana saya tahu bagaimana pentingnya toleransi itu ya. Saya lupa namanya ya, Gus Islah Bahrawi ya, itu dia. Gus Islah Bahrawi pernah berkata begitu waktu dia studi, maka yang menampung dia dari gelandangan adalah orang Katolik atau orang Kristen, tapi dari situlah dia belajar bagaimana menghargai orang lain. Pengalaman berharga demikian mesti terjadi kepada orang-orang yang matanya buta, kepada orang-orang yang matanya merasa paling dekat dengan Tuhan lalu melarang orang lain. Nah, ketika dia pulang dari Jepang ya, Jepang tadi dia bilang, dosen ini tiba, lalu ada salah satu dari rekannya lalu berkata, untung Bapak pulang, lalu kita mau larang pendirian ibadah ya. Jawabannya menohok, dan ini mesti ya, kalau di zaman ini mungkin dia dibenci, pasti dibenci karena jawabannya itu menohok. Untuk apa kita melarang orang untuk membangun rumah ibadah? Ya toh? Untuk apa? Apakah kita sedang diganggu kan gitu? Enggak juga kan? Nah, dan dia juga sedang menyinggung bahwa ketika kita beribadah di rumah, pengajian, sholat, tahlilan dan lain sebagainya, acara-acara keagamaan Islam, mereka juga tidak mengganggu kita. Lalu kenapa kita harus mengganggu atau membubarkan pembangunan rumah ibadah di kampus atau di mana yang ia sebutkan tadi? Pemikiran seperti ini jarang teman-teman kita temukan. Hanya orang yang berpikiran jernih, toleransi dan menghargai dan berempati kepada orang-orang yang minoritas. Sebenarnya saya tidak suka memakai istilah minoritas ataupun mayoritas. Kalau kita menghargai orang lain, maupun satu orang, dua orang dibandingkan 100 orang, maka tidak ada alasan berkata, oh kamu minoritas jadi kami yang paling berkuasa. Tidak ada begitu. Karena sejak dahulu bangsa ini diperjuangkan oleh orang-orang yang beragam agama, bukan satu agama ya. Jadi ada satu ketakutan-ketakutan yang selalu digaungkan di antara teman-teman kita muslim ini, yang membuat mereka dengan semangat melarang ibadah, bahkan sampai terjadi melukai orang kemarin-kemarin kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen ini sungguh sangat positif dan bagus. Apakah dapat direalisasikan? Tunggu dulu. Banyak orang yang tidak sepaham dengan dia pasti. Maka saya bilang, kalau memang berita ini, komentar ini, argumentasi ini didengar oleh pihak-pihak tertentu, tidak semua orang bakal suka sama dia. Tapi inilah pikiran yang benar, menghargai, berempati kepada orang lain. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita diajarkan oleh Tuhan kita masing-masing bertuhan kepada yang tidak kelihatan, maka kepada yang kelihatan kita harus mengasihi. Kristus mengajarkan itu. Itu sebabnya di negara-negara tertentu ya semua semakin terbuka. Oke teman-teman, semoga orang-orang yang suka melarang ibadah, doa dilarang, persekusi orang, itu segera bertobat. Karena negara ini lebih aman ketika engkau menghargai orang yang berlain agama dengan Anda. Kalau imanmu kuat, kalau kau kuat dengan akidahmu, kamu tidak mungkin takut dengan orang lainnya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.